Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Sebelum saya memperkenalkan para narasumber kita, tentu saja saya mau mengabarkan tentang pamerannya dan juga rangkaian acara yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Museum Tekstil dan juga Himpunan Wastra Prema. Nah, pameran Nuansa Kemilawastra Tenun Indonesia Sumatera, Sulawesi, dan Timor tentu saja sudah berlangsung sejak 20 Juli kemarin. Dan pamerannya kawan-kawan kayaknya yang ada di sini sudah sebagian ikut, baik itu secara online ataupun secara offline, mungkin ada yang sudah datang ke pamerannya. Dan pameran akan berlangsung dari 20 Juli sampai 31 Agustus. Nah, ini spesial sekali untuk pameran pada kali ini, karena dalam rangka perayaan ulang tahun yang ke-46 dari Museum Tekstil dan Himpunan Wastra Prema, itu ada lebih dari 140 helai koleksi yang dikategorikan langka. Nah, jadi ini kesempatan yang luar biasa sekali untuk kawan-kawan punya peluang melihat secara langsung ataupun melalui media daring, karena kita ada rangkaian kunjungan ke museum untuk melihat pameran secara virtual. Silakan nanti kawan-kawan bisa dicek dengan kawan-kawan Museum Tekstil ataupun kawan-kawan di Himpunan Wastra Prema terkait dengan agenda ataupun jadwal dari pameran virtual ataupun kunjungan virtual tersebut. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada tour virtual itu pada hari Rabu 27 Juli jam 10. Nah, jadi dalam waktu dekat itu nanti minggu depan silakan dicatat agendanya Rabu 27 Juli jam 10. Dan tour virtual ini juga istimewa karena nanti Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua itu akan didampingi oleh narasumber yang mewakili komunitas-komunitas pecinta kain tentu saja. Dan di pameran itu kita akan melihat berbagai macam kain-kain tenun dari Sumatera, Sulawesi, dan Timor. Dan tentu saja ada banyak sekali kain yang akan kita bahas pada seminar daring pagi ini, dan sebagian besar itu adalah koleksi dari Ibu Yoseda. Dan itu mencakup koleksi langka mulai dari kain tapis, kain kapal, kain bidak, dan aku dapat bocoran sebetulnya ada kain tapis kaca yang itu sangat jarang sekali dan mungkin jumlahnya itu bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, pada pagi ini kita akan membahas pesona tersembunyi wastra tenun Lampung. Menarik sekali karena dari kata tersembunyi aja sebetulnya ini mungkin saat ini banyak kawan-kawan kita yang masih belum kenal, di Lampung itu ada ya wastra yang spesial. Dan mungkin orang banyak tahu kain tapis yang pakai benang perak atau emas. Tapi selain itu juga ada kain kapal dan juga kain bidak. Saya ingat itu sekitar 10 tahun lalu gitu, sangat sulit cari publikasi ataupun bahan kajian tentang kain-kain dari Lampung. Saya ingat museum di Amerika Serikat itu sampai membuat buku publikasi secara khusus tentang kain-kain dari Lampung karena spesial sekali. Dan di situ disebutkan bagaimana Lampung itu adalah area yang sejak berabad-abad lampau sudah menjadi sebuah kosmopolitan. Dan pagi ini kita kedatangan dua tamu dari Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwajurai. Nah, ini ada Pak Budi Supriyanto, Kepala UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwajurai, dan juga ada Ibu Eko Wahyuningsih, Pamong Budaya Ahli Madya dari Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwajurai. Nah, kita akan ngebahas banyak sekali tentang 3 kain tersebut yang tadi sudah saya ulas sedikit, dan kita akan membahas lebih banyak tentang motif-motifnya. Jadi mungkin nanti dari paparan Pak Budi ataupun Bu Eko, kita bisa lebih banyak mendalami tentang motif maupun teknik, karena itu menarik sekali untuk melihat keterhubungannya dengan budaya maupun tradisi dari masyarakat di Lampung. Kita akan mempersilakan langsung pembicara kita untuk memberikan pemaparan. Masing-masing saya beri kesempatan sekitar 20 menit, jadi 20 menit, dan kita nanti akan ada sesi diskusi
diskusi dan tanya jawab. Kita bisa mulai untuk pemaparan pertama dari Pak Budi. Saya akan mempersilakan Pak Budi untuk memberikan pemaparannya. Oh ya, saya mengingatkan lagi kepada kawan-kawan bahwa kita akan memberikan e-sertifikat atau sertifikat digital untuk seminar daring pada pagi sampai siang ini. Jadi mohon kepada kawan-kawan untuk bisa mengisi daftar hadir, di mana di situ tertera alamat email yang bisa dikabarkan kepada kami sehingga nanti kami bisa mengirimkan sertifikat elektroniknya kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang hadir pada pagi sampai siang ini. Oke, saya akan mempersilakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Mungkin sebelum pemaparan boleh cerita nih Pak Budi pakai kain apa nih Pak Budi di bagian kepala. Oke. Terima kasih. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semua. Tabi pun. Nah, ini ungkapan tabi pun tadi itu biasa kami pakai di kegiatan-kegiatan baik yang secara formal maupun yang berkaitan dengan upacara adat. Itu dijawabnya dengan ya pun. Merupakan ya Bu, oke. Ya pun. Ya Bu, oke. Ya pun. Itu ungkapan yang berkaitan dengan penghormatan kepada para tamu undangan yang menghadiri berbagai acara yang terkait dengan upacara resmi di Lampung dan upacara adat. Baik, sebelum masuk ke presentasi, mohon izin Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami akan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan wastra Lampung. Mungkin pertama ini yang menarik, saya sekarang sedang memakai penutup kepala. Ini kalau dalam bahasa Lampung disebutnya tungkus. Tungkus, ya, bahan yang dipakai untuk membuat ini kalau aslinya ini dibuat dengan dilipat sendiri gitu ya. Cuma sekarang karena sudah banyak yang berkaitan dengan kebutuhan praktis, ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tinggal pakai gitu. Kalau yang di masa lalu ini nama bahannya namanya kekat akhin. Nanti dalam presentasi saya juga ada kekat akhin yang memang khusus diantaranya adalah untuk membuat penutup kepala dan dipergunakan untuk menyelimuti atau menutup bagian pundak dari laki-laki ketika upacara adat khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Ada lagi kalau yang ini jenis ini tungkus yang saya pakai ini dipakai oleh orang kebanyakan. Jadi kalau di Lampung karena ada strata sosial yang berkaitan dengan adat, maka salah satu yang menjadi ciri yang bisa dilihat dari kedudukan khususnya untuk laki-laki diantaranya menggunakan penutup kepalanya. Kalau yang biasa umum sekarang ini sudah pakai peci biasa ya, pakai peci hitam. Tapi kalau upacara-upacara adat kemudian yang memang berkaitan dengan kegiatan yang sakral, ya menggunakan yang model seperti ini rakyat kebanyakan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, saya nggak berani pakai itu nanti takut diprotes. Karena itu khusus untuk penyimbang, pemimpin adat. Saya bukan pemimpin adat, tidak berani pakai itu. Itu namanya manuk mekem. Dibuat dari kekat akin juga dengan ikatan tertentu. Sekarang juga sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sudah bisa langsung dipakai ya. Manuk mekem itu, manuk itu kan artinya burung. Mekem itu tidur. Jadi dia seperti burung yang sedang tidur. Nah, saya ada foto-fotonya tapi kebetulan saya tidak sampaikan di ini. Nah, ini khusus dipakai oleh penyimbang. Nah, ini kalau di Lampung, kalau posisinya sedang dilakukan upacara adat, hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan dalam upacara adat, terutama yang berkaitan dengan pakaian dan lain sebagainya, itu sangat diperhatikan. Sehingga kesalahan itu bisa mengakibatkan hukuman ya, berupa denda. Karena di Lampung itu ada undang-undang yang berkaitan dengan pemakaian pakaian adat yang disebut dengan cepalo. Jadi nanti kena denda biasanya kalau salah gitu. Nah,
Makanya saya sehari ini menggunakan yang dipakai oleh rakyat kebanyakan, oleh masyarakat umum ketika menghadiri kegiatan upacara adat. Nah, ini cerita tentang apa yang saya pakai, sebagai penutup kepala dalam upacara adat yang disebut dengan tungkus. Ini dipakai oleh masyarakat yang beradat pepadun. Kita ada di Lampung ini, paling tidak saya bisa menjelaskan tadi nama museum sendiri kan Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai. Kalau dalam bahasa asli orang Lampung bukan Ruwa tapi Huwa. Huwa itu artinya dua. Jurai itu artinya kekerabatan. Nah, jadi ada dua kekerabatan besar yang berkaitan dengan adat, yaitu yang berkaitan dengan adat pepadun dan adat Saibatin. Yang pepadun ini posisinya di wilayah, kalau kita bisa bagi secara geografis, itu yang berada di pedalaman, sedangkan Saibatin itu yang berada di pesisir. Nah, masing-masing memiliki tata cara adat yang ada perbedaannya. Mungkin panjang cerita kalau ada perbedaan yang berkaitan dengan upacara adat. Namun nanti barangkali kita akan lebih konsentrasi ke wastranya aja. Wastra pepadun itu apa, wastra Saibatin apa. Karena yang saya pakai ini kebetulan yang dari pepadun. Di Saibatin ada sendiri gitu. Dan wastranya juga berbeda dengan yang ada di Saibatin. Nah, ini mungkin pendahuluan ya dari saya, penjelasan tentang apa yang terlihat. Dan ini yang saya pakai baju ini motif batik sebagi. Cuma salah sebenarnya, saya makainya sebagai batik dipakai di baju. Kalau di Lampung sebagi itu tidak dipakai sebagai baju, tapi lebih banyak dipakai sebagai untuk keperluan lain ya, selendang, penutup kepala dari para penyimbang, istri-istri penyimbang gitu. Semua sekarang perkembangan sekarang karena batik ini dipakai untuk berbagai keperluan, maka kemudian diantaranya dipakai untuk seperti pakaian seperti yang saya pakai ini. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya sampaikan dengan apa yang saya pakai hari ini. Barangkali kita bisa masuk ke ini, ke ke presentasi saya. Barangkali dari panitia bisa memberikan share screen. Baik, bisa di ini barangkali kalau memang ini yang ditampilkan, langsung saja ke selanjutnya. Kita nggak perlu yang khusus saja, yang mungkin yang penting. Izin dari ini panitia, ini nggak bisa saya kendalikan masalah dari sini. Dilanjutkan di slide selanjutnya, next saja, next supaya bisa langsung ke ini, ke ke pokok pembicaraan kita. Izin panitia, barangkali bisa dilanjut ini, di next saja ini ke. Oh ya, paparannya hilang kawan-kawan, mungkin boleh ditampilkan lagi. Terima kasih. Saya juga izin ya Pak Budi, nanti kita bisa berikan ya pemaparan dari Pak Budi kepada kawan-kawan yang mungkin perlu melalui email ya Pak. Boleh. Oke, Mungkin terima kalau kasih Pak. Lewat email bisa saya jawab kemudian setelah acara ini ya. Mudah-mudahan terima kasih. Bisa segera menjawabnya. Di slide selanjutnya nomor 3 saja. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, lanjut. Ini ini adalah bangunan kami ya di gedung UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung. Di depan itu
apa namanya, ini gedung pameran tetap. Kalau lihat di sebelah kanan itu ada seperti rumah berijuk, itu adalah rumah Lamban Pesagi yang memang dipergunakan oleh masyarakat pesisir atau Sai Batin. Itu udah milik masyarakat apa namanya biasa. Oke, kita lanjut ini ke slide selanjutnya. Selanjutnya lagi, nggak usah, ini nggak perlu dijelaskan, ini terkait dengan dasar pendirian museum. Selanjutnya ini juga nggak perlu, profil kami, istilahnya visi kita pasti sama semua kalau museum. Selanjutnya lagi, kita langsung saja biar waktunya menjadi efektif. Nah, barangkali ini yang menjadi salah satu tugas yang penting buat museum dalam proses pengelolaan museum, diantaranya yang menjadi tugas pokok adalah pengelolaan koleksi museum gitu. Nah, di dalam pengelolaan ada dua hal yang dilakukan, yaitu penyelamatan dan selanjutnya adalah penyebarluasan informasi. Dalam proses penyelamatan ini kita harus melakukan nah, pengumpulan ini metodenya seperti yang tadi di bagian bawah, ada 6 cara, yaitu dengan ekskavasi, dengan hibah, sumbangan, ganti rugi, sitaan, dan pertukaran antar museum. Ini yang dilakukan untuk menambah jumlah koleksi kita. Nah, koleksi yang sudah di dalam mestinya juga mendapat perhatian, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mengungkap data yang ada di balik koleksi. Nah, inilah kemudian yang menjadi upaya kita, di samping konservasi atau preservasi yang dilakukan dengan apa namanya mengakuisisi benda melalui proses 6 proses tadi, kita juga harus dapat melakukan preservasi terhadap informasi yang dimiliki oleh benda tersebut. Karena di antara dua hal ini dua-duanya menjadi penting, yaitu bendanya dan informasinya gitu. Karena berkaitan dengan warisan banyak sekali sekarang, bahkan kami juga diantaranya mungkin yang sampai sekarang mendapatkan kesulitan dalam upaya penggalian karena sudah tidak ada lagi narasumber atau data yang bisa dijadikan sebagai rujukan atau referensi kita untuk berkaitan dengan informasi terkait dengan koleksi. Di pengalaman kami di lapangan seringkali ketemu dengan orang-orang yang mungkin dulu pernah melihat, tapi nggak tahu lagi ceritanya itu dipakai untuk sebuah upacara atau untuk sebuah kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat. Banyak yang seperti itu. Nah, makanya kemudian upaya penyelamatan juga yang terpenting diantaranya adalah bagaimana mengungkap informasi yang menjadi bagian dari benda tersebut. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka bagian kedua menyebarluaskan menjadi lebih mudah. Nah, polanya bisa melalui berbagai cara, nanti bisa dilihat. Next, mungkin selanjutnya, slide selanjutnya. Izin selanjutnya. Oke, ya ini bagaimana proses pengadaan koleksi. Jadi ada proses survei terlebih dahulu. Kalau ini yang berkaitan dengan benda yang memang masih dimiliki, berada di di masyarakat atau di lapangan. Kemudian masuk ke dalam museum, dilakukan proses pemberian identitas ya, yaitu dicatat di buku register, kemudian ini kira-kira masuk nggak menjadi koleksi museum. Kalau dia masuk, lanjut masuk menjadi koleksi museum. Kalau tidak, dikembalikan kepada pemilik. Nah, setelah masuk ke museum tentu ada proses pemeriksaan untuk kondisi fisik si benda. Ketika selesai dicek kondisi fisiknya, kemudian dapat kita identifikasi, maka perlakuan yang harus dilakukan apa dulu? Dirawat dulu, apa bisa langsung disimpan di storage gitu ya.
Nah, selanjutnya baru dilakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan benda tersebut. Saya pikir next ini juga dilakukan biasa saja oleh museum tekstil juga. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini tadi ada proses konservasi, kemudian konservasi juga mempertimbangkan berbagai pertimbangan yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan bahan gitu ya. Kemudian adakah hal-hal khusus yang memang ada di koleksi tersebut. Next. Selanjutnya, oke, nah ini jumlah koleksi kami sampai dengan tahun anggaran 2020. Nah ini koleksi UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung yang berkaitan dengan wastra, jumlah koleksi tekstil kita itu ada 227 buah. Yang jenisnya itu saya tulis. Nanti kita tampilkan ke next aja. Di next biar kelihatan. Nah, ini koleksi, tapi saya sengaja tidak kasih nama. Jadi ini dari yang muda sampai yang bisa dibilang tua. Yang muda ini yang koleksi dari mulai kiri atas. Ini tapis bintang perak dipakai oleh gadis dan yang belum menikah. Kemudian dua setelah bintang perak ini ada dua. Ini ada tapis Jung Syarat dan Dewa Sano di sebelahnya. Ini dipakai oleh perempuan Lampung yang menikah pada saat menikah. Jadi ini gradasinya mulai dari yang remaja, beranjak dewasa, menikah, kemudian di sebelahnya yang ada motif seperti orang menarik kendaraan, itu yang disebut dengan tapis Raja Medal. Ini dipakai oleh ibu dari yang menikahkan anaknya, termasuk yang di bawahnya ya, yang sebelah kiri bawah itu Rajo Tunggal. Jadi Raja Medal dengan Rajo Tunggal ini dipakai oleh orang tua. Kemudian selanjutnya ini juga dipakai oleh orang tua. Yang bagian bawah ini dipakai sama orang tua semua. Nah, ada cucuk andak ini yang di sebelah dari Raja Tunggal ada cucuk andak. Kemudian ini ada tapis aheng, warnanya memang sederhana sekali. Kemudian yang terakhir tadi moderator bilang ada tapis kaca ya. Ini kita punya di bagian ini tapis kaca. Ini bagian bawah cucuk andak, kemudian aheng dan tapis kaca ini dipakai sama orang tua. Semakin gelap, semakin sedikit motif, maka orang tua yang yang memakainya ini biasanya sudah dalam keadaan tidak lagi duduk sebagai istri penyimbang, sudah menyerahkan tahta kepada anak laki-laki pertama. Jadi anak-anak laki-laki pertamanya sudah naik tahta, kemudian orang tuanya mundur. Nah, kemudian tapis yang dipakai itu semakin warnanya semakin tidak lagi memiliki corak-corak yang menonjol. Nah, itu salah satu ciri tapis. Lanjut biar cepat ini karena banyak ini kayaknya saya ini. Lanjut. Ini koleksi Museum Lampung tapis. Nah, ini ada Limar dan Ino. Nah, sorry kalau tapis tadi dari Pepadun, ini Limar juga Pepadun, sedangkan yang dua Inuh ini dari pesisir. Ya. Koleksi Limar mungkin umum dipakai untuk selendang ya, tapi di Lampung ada fungsi lain, yaitu sebagai penutup jenazah, khusus untuk masyarakat dari Pepadun, gitu ya. Kemudian ini ada Inuh, ada kain Inuh, ada dua ini. Ini tenun ikat yang motifnya langsung pada pada tenunan. Jadi kalau tadi yang di tapis itu biasanya tidak, tenunannya itu polos, tapi pola dari garis-garis yang dibentuk itu nanti menentukan untuk apa kain itu, untuk dijadikan kain apa.
Karena kain di Lampung ini kalau nyebut tapis itu kan hanya bicara soal teknologi cara untuk memberi motif atau sarung perempuan. Ketika diberi nama, ada tadi saya bilang ada bintang perak, maka ada kedudukan dari tapis itu. Ada bintang perak, ada Jung Syarat, ada Dewa Sano, kemudian Raja Medal, Raja Tunggal, kemudian dan tapis-tapis lainnya. Itu punya kedudukan dan siapa yang memakainya itu ada ketentuan. Nah, tapi mereka umumnya itu bahan dasarnya polos. Sementara kalau yang di Inuh ini motif juga tampil di tenunnya, dan di Saibatin khususnya yang di pesisir ini tidak menggunakan benang emas. Mereka menggunakan benang sutra sebagai untuk memberi ragam hias atau motif pada bagian-bagian di wastranya. Seperti contoh di sini ini ada dua. Ini ada sisi atas dan sisi bawah yang berwarna putih, itu adalah menggunakan benang sutra. Karena mereka ini posisinya di pesisir, maka sebagian besar motif yang ditampilkan baik di tenun ikatnya maupun di ragam hias yang di disulam itu menggunakan inspirasi dari lingkungan mereka. Jadi kebanyakan berkaitan dengan hewan air. Ya, bisa kepiting, cumi-cumi, teripang, ikan dan lain sebagainya. Dan yang bagian besar ini juga mengambil inspirasi dari hewan air. Ini bisa saja bisa cumi-cumi dan lain-lain. Dan ada juga yang karena bentuknya sulit untuk diserupakan dengannya, maka kita menyebutnya sebagai binatang mitologi gitu ya. Mereka punya sebuah daya untuk menyampaikan penghargaan mereka terhadap lingkungan. Lanjut, ini kain Inuh. Lanjut, saya cepat saja supaya nanti waktunya. Nah, ini yang disebutnya kain kapal, tapi sebenarnya nggak ada istilah kain kapal karena ada motif kapalnya kemudian disebut kain kapal gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan dari yang atas, ini yang pelepai. Pelepai kalau yang dipergunakan untuk, ada beberapa yang garis besar saya sampaikan. Kalau yang dipergunakan untuk upacara adat itu panjangnya yang kami miliki dan pengalaman kami di lapangan itu tidak kurang dari 3 meter. Lebarnya mungkin bervariasi, tapi rata-rata sekitar antara 50 sampai 80 cm lebarnya. Jadi panjangnya pasti 3 meter. Dan ini dipakai menjadi bukan sekedar hiasan dinding sebenarnya ya kalau dalam upacara adat. Jadi setiap upacara adat mereka yang berkaitan dengan daur hidup ya, kelahiran, kemudian berkaitan dengan pemberian nama anak dan seterusnya sampai dengan pengangkatan gelar, ini menjadi background yang dipakai. Karena ada beberapa hal yang terkait dengan motif yang menjadi latar belakang dari upacara adat tersebut yang ada di kain kapal, yang kemudian menjadi representasi mereka untuk terhubung dengan nenek moyang. Jadi representasi kain kapal ini menjadi satu, kalau menurut saya ada media yang menghubungkan mereka dengan nenek moyang, sehingga pada satu upacara adat tersebut restu, kemudian apa yang sedang dilakukan itu disaksikan oleh nenek moyang, sehingga mungkin sederhananya diharapkan keberkahan dari upacara adat tersebut. Kemudian di tengah ini yang ukurannya lebih kecil dalam pengertian panjang ya, ini 1,5 meter sampai dengan 180 ada tatibin, motifnya juga sama. Ini kapal juga. Kemudian tatibin ini juga karena ada perbedaan ukuran, ini termasuk juga berkaitan dengan yang memakainya ya, yang di atas ini biasanya yang saibatinnya atau pemimpin adatnya, yang kedua ini, level kedua ini dari kelompok bangsawannya, dan yang paling bawah ini ada kain tampan. Kalau orang asli Lampung Saibatin nyebutnya tampan, meskipun mungkin karena
penggunaan praktisnya kalau kita ini disebut sebagai alas untuk nampan ya. Tapi sebenarnya ini adalah kain tampan. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan kain tampan ini. Pada motif-motif tertentu tidak boleh dipergunakan untuk apa namanya kegiatan tertentu. Salah satu fungsi dari kain tampan ini adalah sebagai alas dari seserahan makanan yang dibawa pada satu upacara adat. Tapi dengan catatan tidak boleh di dalamnya ada motif manusia. Kalau ada motif manusianya nggak boleh jadi alas. Maka dia biasanya dipergunakan untuk di bagian penutup atau menjadi semacam seperti bendera ya di tombak gitu ya, sebagai penutup tombak. Jadi itu mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan. Lanjut, ini berkaitan dengan kain kapal, pelepai tatibin dan kain tampan. Nah ini beberapa yang berkaitan dengan kain Lampung yang saya pakai di kepala ini kekat akin. Nah ini bahan dasarnya kekat akin. Jadi ini memang pada dasarnya adalah ukurannya segi 4, dipergunakan diantaranya untuk membuat penutup kepala dan di pundak pengantin laki-laki. Di sebelahnya ini kain tumpal. Ini sarung yang khusus dipakai oleh laki-laki Lampung pada saat menghadiri upacara adat. Jadi kain tumpal ini juga motifnya menjadi yang bisa dibilang menunjukkan siapa yang boleh pakai gitu ya. Jadi nggak semua, tapi sekarang ini kurang diperhatikan lagi yang berkaitan dengan itu gitu. Namun mungkin kalau memang berkaitan dengan penyimbang yang derajatnya tinggi, mereka akan memperhatikan sekali apa yang dipakainya. Pak Budi, mohon maaf, kita mungkin boleh 5 menit lagi ya Pak Budi. Aduh, oke ya, siap. Bu Eko. Oke. Ya, maaf ya, tadi aja ada putus ya. Oke, Tidak ini apa-apa, kain tumpal, sebelahnya kain bidak. Kain bidak ini termasuk yang langka. Kenapa saya bilang langka? Karena pemanfaatannya memang tidak dipakai dalam secara luas ya. Yang terutama itu adalah pada saat ini menandakan ini kain yang dimiliki oleh seorang laki-laki, dipakai sebagai selimut, dan ketika orang tersebut meninggal, kain ini dipergunakan sebagai penutup jenazah. Jadi karena penggunaannya khusus untuk laki-laki dan sedemikian rupa, maka jumlahnya langka. Yang di bawah ini ada tirai untuk upacara adat. Nah ini adalah salah satu yang kami ini. Bisa dilanjut? Nanti mungkin dalam diskusi bisa kita kembangkan. Lanjut. Nah ini yang lain-lain. Lain-lain. Kenapa sebenarnya banyak lagi sebenarnya yang lain ya. Tapi ini adalah yang bisa saya ini yang juga penting. Ini ada maduaro. Maduaro ini sutra, kemudian motifnya dari lempeng perak ya. Kuningan perak yang disulam sedemikian rupa sehingga sangat indah. Ini mungkin karena ukurannya seperti ini. Dan dipergunakan untuk menutup kepala calon pengantin atau anak gadis yang kemudian akan melepaskan masa lajangnya. Di sebelahnya ini ada toala, ini dipergunakan untuk ini ya alas nampan. Jadi kalau nampan ditaruh di atasnya, nampan berkaki, ininya akan rumbai-rumbainya akan seperti di sekelilingnya gitu ya. Sekali nanti. Dan kemudian ini ada 2. Ini sebenarnya jujur ini kami masih ingin mendapatkan informasi banyak terkait dengan kain penutup jenazah, karena namanya saja dalam bahasa Lampung kami masih cari. Ini oleh mereka yang tahu fungsinya memang dipakai untuk menutup jenazah. Jadi kalau saya ini dari saya batin, tadi saya sampaikan saya batin itu pada kainnya dominan berkaitan dengan hewan air, dan pada saat kemudian meninggal kain atau wastra yang digunakan ini lebih banyak menggunakan
motif-motif yang berkaitan dengan serangga. Ini salah satu kemudian yang kita akan kami ingin dalami kenapa ada perubahan perspektif yang berkaitan dengan kehidupan yang tadinya air kemudian menjadi serangga. Nah, ini masih kami gali lebih lanjut. Barangkali dilanjut saja. Bisa dilanjut? Next. Ini kain sebagi seperti yang saya pakai. Ini kain sebagi. Nah, ini kami pernah menyelenggarakan pameran kain sebagi dipergunakan sebagai penutup kepala dan selendang. Ini bagian dari foto khusus perempuan. Nah, selanjutnya, terus lanjut saja. Saya akan tunjukkan ceritanya. Nah, ini pameran kita di lantai 1 sejarah lingkungan alam, kemudian ada sejarah Lampung. Lanjut. Kalau yang ini saya pikir umum. Nah, ini sisi sebelah kanan sejarah Lampung, mulai dari prasejarah sampai kemudian Islam dan dilanjutkan ke masa kolonial. Lanjut. Oke, yang ini yang lantai 2. Lantai 2 ini secara spesifik tadi saya cerita bahwa di Lampung itu kan ada adat Saibatin dan ada adat Pepadun. Nah, di lantai 2 di sisi nanti kalau ada yang berkesempatan ke museum, ya, di lantai 2 kami tidak menyajikan pameran khusus dalam adat Saibatin dan adat Pepadun dengan menggunakan susunan berdasarkan upacara daur hidup dari kelahiran sampai dengan kematian. Jadi wastra yang dipakai, peralatan yang dipakai itu bisa disaksikan di sini. Baik, lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk memperkenalkan wastra Lampung, tapi kami kaitkan dengan tema-tema yang kemudian kekinian ya. Seperti yang ini, yang di atas ini kami naikkan isu gender yang berkaitan dengan karya adiluhung perempuan Lampung ya. Jadi karena menapis atau membuat kain inu itu diantaranya harus hal-hal yang dimiliki oleh seorang perempuan adalah keuletan, ketelitian, kesabaran dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan itu jika dikuasai oleh perempuan Lampung, maka itu menjadi satu kehormatan buat mereka dan ini menjadi perempuan pilihan. Nah, ini yang saya tadi bilang manuk mekam ya, ini ada manuk mekam ini manuk mekam yang dibuat dari kekat akin. Kemudian kita juga menyajikan pameran-pameran berkaitan dengan rempah segala macam melibatkan wastra karena ternyata kemakmuran yang didapatkan oleh orang Lampung itu berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk bisa mengadakan wastra dan mengadakan upacara adat secara konsisten sehingga kegiatan itu bisa dilakukan. Bisa dilanjut? Pak Budi kayaknya seru kalau misalnya bikin virtual tour ke museum boleh. Lampung nih. Boleh. Ini beberapa pameran yang berkaitan di luar Lampung, yang di bawah ini 2019 kita lakukan terakhir karena terus pandemi. Ini kita adakan juga kegiatan yang melibatkan pengunjung, jadi mereka bisa mencoba untuk menggunakan jarum untuk menapis, diajarkan oleh salah satu pemandu kita, sehingga ada sensasi buat mereka bahwa inilah wastra Lampung dan inilah caranya. Lanjut, bisa dilanjut. Oke, Pak Budi, mungkin kita boleh ke Bu Eko sejenak. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa kembali lagi ke Pak Budi. Silahkan. Ya, silahkan. Terima kasih Pak Budi, menarik sekali ini. Kita jadinya bukan hanya membahas tentang kain-kain dari Lampung, tapi juga melihat isi dari Museum Negeri Provinsi Lampung. Ini seru banget, lama nggak ke sana dan jadi ingin ke sana lagi. Oke, selanjutnya kita akan ke Bu Eko. Halo Bu Eko, boleh tes suara dan video? Ya, gimana suaranya? Oke, lancar Bu Eko. Mudah-mudahan nanti selama pemaparan tidak ada gangguan. Silakan Bu Eko, kita persilakan 20 menit untuk pemaparan Bu. Baiklah. Oke, paparannya sudah tampil Bu Eko. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sabi pun. Nah, yang kami hormati Bapak Kepala Museum Negeri Provinsi Lampung Rojure, Bapak atau Ibu Kepala Unit Pengelola Museum Seni,
Kepala Museum Tekstil Jakarta dan Ketua Himpunan Wastra Prema, dan kepada panitia penyelenggara, juga para peserta webinar yang kami banggakan. Nah, dalam judul yang kita lihat di sini adalah tapis, pelepai, tatibin, tapan, garis miring tampan, dan bidak, wastra adati dari Lampung. Memang saya tidak menggunakan kata kapal, kain kapal, karena sudah kalau kain kapal itu memang orang tahu bahwa kain itu umum bermotif kapal. Tetapi saya di sini menggunakan kata yang langsung pelepai seperti tadi yang sudah ditampilkan oleh Bapak Kepala Museum, kemudian tatibin, tapan, garis miring tampan, dan bidak sebagai wastra adati Lampung. Nah, dalam hal ini kami mengatakan itu sebagai wastra adati karena memang dipakai dalam kegiatan-kegiatan adat atau upacara-upacara adat berkaitan dengan daur hidup masyarakat Lampung, baik itu mulai dari kelahiran sampai dengan kematian, dan itu terlihat dari motif, kemudian cara penggunaan dan kepemilikannya. Nah, itu tentang judulnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang halaman kedua. Nah, wastra Lampung. Orang Lampung memiliki tenun tradisional sebagai wastra adati, yaitu tapis, pelepai, tatibin, tapan, dan tampan. Nah, yang pertama di sini tentang tapis adalah pakaian wanita suku Lampung berbentuk sarung, terbuat dari tenunan benang kapas bermotif garis. Nah, garis-garis ini adalah garis horizontal. Nah, setelah ada garis-garis horizontal di di bahan dasarnya, kemudian akan dihias menggunakan benang emas ataukah benang perak ataukah benang sutra dan tambahan-tambahan lain seperti payet dan muskovit atau kaca. Dan juga ada yang menempelkan semacam kain atau felt namanya. Nah, itu dari motif-motif yang ada itu cara penggunaannya pun berbeda. Misalnya yang untuk gadis seperti tadi sudah ditampilkan oleh Bapak Kepala Museum sampai kepada yang sudah tua. Nah, maksudnya tua di sini biasanya adalah orang yang sudah mengambil gelar, dia akan menyerahkan tahta kepenyimbangannya itu kepada yang muda. Nah, dia sudah turun dari tahta tersebut. Nah, dia akan memakai tapis-tapis yang tidak lagi banyak dengan benang emas. Nah, namun ada satu lagi yaitu kain inuh, tapis inuh. Nah, tapis inuh ini merupakan produk dari masyarakat yang beradat Sebatin atau orang-orang peminggir atau pesisir. Mereka adalah berdomisili di dekat pantai dan itu tidak ada benang emasnya. Kemudian tenunnya adalah tenun ikat lungsi, jadi bagian lungsinya yang diikat. Dan motif-motif di kain dasarnya biasanya ada motif kepala kerbau, kemudian juga motif kayu aro, kemudian juga ada motif apa istilahnya itu lawang kuri. Nah, lawang kuri kalau di Lampung itu semacam seperti gapura gitu, gapura waktu ada upacara adat. Dan pada bidang-bidang yang tidak dibuat motif itu akan diberi sulaman dari benang sutra. Nah, benang sutra yang disulam itu tadi motifnya sudah diperlihatkan oleh Bapak Kepala Museum, yaitu motif-motif yang berkaitan dengan kehidupan air, baik itu yang apa istilahnya binatang-binatang kecil ataupun yang lebih besar, dan juga ombak laut itu akan ditampilkan di motif kain ini. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Nah, kemudian di sini tentang pengobatan tapis Lampung. Kalau dahulu memang ada pakem yang diikuti, misalnya kalau mau membuat tapis Jung Sarat itu harus berapa lebar lajur, kemudian berapa jumlah lajur, itu ada aturan-aturan tertentu. Kami masih punya itu tapis-tapis kami yang di museum itu masih
masih mengikuti itu karena memang merupakan tapis lama atau tapis adat. Namun kalau pada saat sekarang pakem itu tidak diikuti lagi. Karena apa? Kalau yang sekarang itu yang dibuat menjadi sarung tapis itu adalah produk dari pabrik. Jadi produk pabrik, lebar-lebar dari lajur-lajur tersebut tidak ada ketentuan lagi. Jadi sama di pabrik itu. Nah, baru nanti dibuat sulaman. Nah, itu bedanya antara pakem-pakem yang dulu dengan yang sekarang. Namun kalau motif itu masih diikuti. Misalnya mau membuat motif Rajo Medal atau Rajo Tunggal itu masih diikuti. Dan pada saat sekarang yang bisa kita lihat memang produk tapis sudah semakin berkembang. Bahkan ada di Kabupaten Tanggamus itu ada penamaan brand untuk kabupaten tersebut, tapis yang mengambil warna nama bunga, yaitu tapis alamanda. Nah, kemudian ada tapis lumba-lumba. Jadi di Tanggamus itu diproduksi tapis-tapis baru dengan brand untuk daerah itu sesuai dengan lingkungan dia, karena yang ada lumba-lumba di Tanggamus itu akhirnya dituangkan di tapis. Kemudian bunga alamanda juga dituangkan di sana. Kemudian ada bunga pukul 4, kemudian ada pohon pegagan, bukan pohon, sebetulnya rumput pegagan. Pegagan itu rumput yang bisa dikonsumsi. Nah, itu banyak tumbuh di Lampung, dan di Tanggamus itu dijadikan brand untuk pembuatan tapis baru. Jadi tapis jenis baru dengan keperluan untuk pasar ataupun untuk komersial. Nah, itu tapis-tapis pada masa sekarang. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, dalam perjalanannya tapis mengalami suatu transformasi dari objek budaya menjadi objek seni dan menjadi objek komersial. Nah, dalam tapis sebagai benda budaya memang aturannya banyak sekali. Misalnya tadi dari kainnya itu harus ada motif lajur horizontal tertentu dengan warna tertentu, bahkan sampai lebar lajur. Misalnya seperti kita mau membuat tapis limar kebar kalau yang dulu. Nah, itu harus ada misalnya yang warna merah harus 3 jari. Kemudian warna yang agak keunguan ada aturannya juga. Nah, kebetulan yang saya tampilkan foto penenun ini adalah namanya Ibu Mastoh. Nah, Ibu Mastoh itu merupakan salah satu penenun tapi yang sudah sepuh, dan beliau memang dulu adalah penggiat tapis, tapi karena sekarang sudah mulai uzur, jadi membimbing ibu-ibu, tapi juga ibu-ibunya sudah di atas usia 50, itu di daerah Gedung Nyapah, Kecamatan Sungkai di Kabupaten Lampung Utara. Nah, dengan beliau kami mendapatkan banyak informasi tentang bahan dasar tapis dan juga pakem-pakem yang harus dipenuhi kalau untuk pembuatan tapis-tapis adat. Dan pada saat ini memang beliau tidak terlalu aktif lagi untuk membimbing para ibu-ibu di Gedung Nyapah itu karena faktor usia dan juga mungkin kesehatan. Tetapi paling tidak di daerah Gedung Nyapah itu masih ada ibu-ibu yang menenun dengan tenun gendong. Jadi masih ada yang menenun dengan tenun gendong, dan itu menjadi sesuatu yang khusus dan mengagumkan bagi kita bahwa masih ada masyarakat Lampung yang menenun dengan tenun gendong walaupun ya jumlahnya sangat sedikit. Nah, kalau menapisnya sendiri itu sudah banyak sekali dengan adanya UMKM dan juga produk-produk kreatif. Kalau menapis dengan benang emasnya, dengan benang perak, itu banyak anak-anak muda pun di Bandar Lampung pun banyak yang melakukan, karena itu juga diajarkan di
sekolah menengah pertama atau di SMP ataupun MTS sebagai muatan lokal menapis. Tetapi ini yang kami tekankan memang tapis yang pepadun yang banyak. Kalau yang dari pesisir seperti tapis kaca itu kadang-kadang sudah atau bahkan sudah jarang sekali yang memproduksi karena memang lebih rumit. Dari biasanya menggunakan benang perak, benang sutra. Jadi hanya menggunakan benang sutra dengan kaca. Nah, itu di tapis kaca yang biasanya dari daerah pesisir. Nah, dengan demikian memang kita sepertinya agak apa ya, mengkhawatirkan dengan produk-produk tapis yang dari daerah pesisir karena memang pembuatnya sudah banyak yang membuat produk-produk tapis dengan motif-motif yang ada dari pepadun seperti bintang perak, kemudian tapis radio tunggal, radio medal, ataupun tapis-tapis baru seperti yang tadi saya sebutkan yang sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi mereka berinovasi lagi untuk membuat tapis-tapis yang baru dengan motif-motif yang memang diinginkan oleh pasar atau mungkin pemesan. Jadi dengan motif yang tidak pakem lagi, bukan untuk adat seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian fungsi praktis kain tapis ini terkait dengan salah satu perlengkapan dalam upacara adat. Seperti yang ditampilkan oleh Bapak Kepala Museum tadi, berbagai jenis tapis. Nah, itu seseorang yang misalnya sudah dewasa, kemudian akan ikut menari cangget misalnya. Nah, dia dalam rangkaian ini yang saya bicarakan dalam rangkaian upacara perkawinan adat Lampung Pepadun. Misalnya di upacara adat Lampung Pepadun ini ada upacara atau sesi untuk menari bagi gadis-gadis penyimbang. Nah, gadis-gadis penyimbang ini akan memakai tapis pucuk rebung ataupun boleh menggunakan tapis bintang perak. Nah, kenapa harus tapis bintang perak? Karena motif yang ada di apa namanya kain tersebut itu adalah motif bintang ya yang menggambarkan bahwa seseorang akan bersinar dan dia terkenal dengan mungkin kebaikannya, kemudian keluhuran budinya. Nah, kemudian setelah dia menjadi seorang gadis, kemudian dia akan masuk ke upacara perkawinan, akan memakai tapis jungsarat ataupun tapis dewasano. Nah, tapis jungsarat dan dewasano untuk seorang mempelai perempuan itu akan penuh dengan sulaman benang emas, kemudian di bawahnya, di bagian bawah akan digantungi dengan ruber gitu, yaitu uang koin biasanya kalau zaman dulu adalah uang zaman Belanda, kemudian disemprot dengan warna emas. Itu akan digantungkan di bagian bawah sehingga kalau dipakai dia akan berbunyi dan memang itu beratnya cukup berat untuk dipakai. Nah, ini hanya pengantin saja yang boleh memakai. Jadi tidak ada orang-orang lain kalau istilahnya bukan pengantin menggunakan tapis jungsarat ataupun dewasano. Nah, kemudian waktu dia menikah, dia akan mengambil gelar. Ada upacara pengambilan gelar. Nah, setelah upacara pengambilan gelar dan dia sudah selesai, kemudian mungkin berikutnya dia sudah menjadi orang tua, sudah punya anak. Nah, kalau dia mengikuti lagi upacara pengantin, upacara adat Lampung ya, si nyonya muda ini atau mama muda ini akan menggunakan tapis yang lain. Jadi dia boleh menggunakan tapis kaca dan juga boleh dengan tapis yang lebih. Ini adalah tapis-tapis yang tapis sasap yang banyak sekali emasnya di bagian lajur-lajur dalam bahan tapis tersebut. Nah, kemudian setelah
dia mulai menikahkan anaknya, itu tadi yang dipakai adalah tapis rajo tunggal, boleh juga rajo medal. Nah, jadi itu jenis-jenis tapis urutannya yang harus dipakai oleh seorang istri penyimbang. Nah, setelah dia mulai memberikan tahtanya dengan anaknya sudah menikah yang laki-laki, kemudian sudah diberi gelar, maka dia akan turun dari tahta kepenyimbangan. Waktu dia mengikuti upacara-upacara adat Lampung akan menggunakan tapis yang lebih gelap, Tapi istilahnya gelap di sini tidak harus hitam, tapi warna emas itu sudah dikurangi. Jadi menggunakan tapis misalnya dengan tapis balak atau tapis tuho. Nah, itu biasanya lajur emasnya sudah kecil-kecil. Nah, apabila dia sudah menjadi seorang nenek, nah kemudian cucunya sudah akan naik ke padun lagi atau mengambil upacara adat. Nah, nenek tadi, seorang istri penyimbang yang sudah menjadi nenek tadi, akan menghadiri upacara adat tersebut menggunakan tapis cucuk pinggir ataupun tapis ageng. Tapis ageng itu sama sekali tidak ada benang emas, jadi hanya kain saja, dominan warna hitam, kemudian putih dan semacam warna krem. Nah, kalau tapis yang tapis tuhonya, cucuk pinggirnya itu hanya sedikit di bagian bawah, ada pucuk rebung tapi kecil-kecil, jadi tidak terlalu terlihat warna emas atau motif-motif biasanya. Nah, itu urutan-urutan pemakaian tapis dari masyarakat Pepadun sewaktu mengadakan upacara adat. Dan untuk tapis-tapis tersebut, alhamdulillah museum memiliki semuanya. Walaupun pada saat sekarang itu pemakaian tapis-tapis itu sudah kemungkinan ada yang tidak dipakai atau karena tidak ada lagi. Oke. Permisi Bu Eko, apakah masih panjang karena kita mau mulai sesi diskusi? Oh, oke. Mungkin sedikit saya tentang atau kain kapal tidak ini ya, cukup dari Pak Budi tadi. Ya. Oke. Perpanjang sedikit ya Bu, 3 menit 5 menit ya Bu. Oke. Yang tadi yang motif kain kapal aja ya. Oke. Untuk kain kapal di sini ada yang menamakan kain kapal mungkin karena motifnya kapal ya. Tetapi kalau kami di Lampung adalah pelepai tadi dari ukuran panjangnya itu hampir sekitar 3 meter dan motifnya biasanya kapal ganda, tidak hanya satu. Boleh juga ada kami temukan yang kami punya adalah 3 kapal dalam satu lembar kain itu. Boleh juga ada yang bersusun seperti yang punya museum tekstil itu bersusun, kemudian banyak. Nah, kemudian untuk tatibin itu biasanya kapal tunggal, tidak ada bayangan dan tidak ada temannya, istilahnya hanya satu. Nah, kalau kain tampan itu ada yang menggunakan motif kapal, tetapi ada yang tidak menggunakan motif kapal dan fungsinya berbeda-beda. Kalau tapan itu yang paling banyak dipakai karena tidak hanya masyarakat peminggir saja yang memakai, ditemukan juga masyarakat Pepadun, tapi yang adatnya adalah beradat Ubian, kemudian Sungkai, dan juga sedikit orang-orang kalau istilahnya di daerah Waikanan sekarang, Kabupaten Waikanan. Nah, itu biasanya adalah untuk perlengkapan upacara adat. Kalau kain nampan biasanya banyak fungsinya. Tadi sebagai penutup nampan yang berisi benda-benda hantaran, kemudian juga bisa sebagai pembungkus uang-uang adat, dan juga bisa sebagai sapu tangan pengantin, bisa juga sebagai alas kepala sewaktu ada orang meninggal ataupun alas kepala bayi sewaktu upacara cukuran. Mungkin itu walaupun istilahnya sangat singkat dan tidak lengkap. Mungkin nanti kalau lebih lengkap kita ketemu di Museum Lampung, kita bisa lihat langsung bendanya dan juga bercerita tentang fungsinya. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Eko, seru banget sebenarnya. Saya masih bisa nih dengerin lagi paparan Bu Eko sampai mungkin sejam lagi gitu kalau misalnya kita tidak terbatas oleh waktu. Terima kasih Bu Eko dan juga Pak Budi.
ada banyak sekali pertanyaan dan komentar yang masuk di kolom chat. Mudah-mudahan Bu Eko dan Pak Budi berkenan juga untuk melihat dan juga menanggapi langsung di kolom chat. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang sama diajukan. Saya langsung membacakan saja. Ada pertanyaan dari Ibu Cut Kamari dan juga Ibu Ita Budi. Ini yang serupa. Mungkin Ibu Eko boleh langsung merespon mengenai apakah kain-kain ataupun wastra yang menjadi koleksi Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwajurai ini sudah dikatalogkan dan dibukukan, Ibu. Dan mungkin jika sudah, apakah bisa diakses atau bisa dikabari gimana caranya kita bisa memperolehnya, Bu Eko? Pak Budi? Silakan Bu Eko, boleh langsung direspon. Oke. Terima kasih. Mungkin kalau tentang katalog kain kapalnya museum ya ada, ini punya kita. Boleh, kemudian juga tapis katalog tapis tapi yang milik museum. Ada, walaupun tidak terlalu lengkap ya Bapak, karena setelah kami belajar lagi ternyata ada hal-hal yang kurang waktu kami menulis ya. Nah, untuk di museum kami punya, nanti boleh kalau datang ke museum kita berikan itu, dan mungkin beberapa tulisan tentang lainnya. Oke. Oke, menambahkan jadi sedikit. ada ya Bu Cut dan Bu Ita untuk katalognya, dan untuk mendapatkannya bisa langsung mampir ke Museum Negeri Provinsi Lampung. Tetapi juga saya mengabari bahwa di Museum Tekstil Jakarta itu beberapa kali pernah ada pameran juga tentang kain-kain dari Lampung, dan katalognya ada, bisa dilihat di perpustakaan, dan juga ada beberapa buku studi tentang wastra-wastra dari Lampung. Dan silakan mampir ke pameran Nuansa Kemila Wastra, karena tentu saja bisa melihat langsung ada tapis, ada kain kapal, palepai, dan lain-lain, dan ada katalognya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Beni. Silakan Bu Eko ataupun Pak Budi, siapa saja boleh merespons. Ini mengenai fungsi Tatibin, Bu Eko dan Pak Budi. Mungkin jika ada informasi tentang Tatibin ini fungsinya apa, boleh dikabari. Tapi juga jika masih dalam proses penelusuran juga mungkin bisa dikabari juga, Bu Eko. Baik, mungkin kasih tanggapan fungsi Tatibin. Oke, baiklah Pak Budi, izinkan saya menjawab tentang fungsi Tatibin. Ini Mas Beni Grata ya Pak? Iya betul, Mas Beni yang menyampaikan pertanyaan. Ya, kami sempat lama dengan beliau waktu ada tugas di Lampung dengan Ibu Yudi dulu. Ya. Untuk Tatibin ini memang fungsinya sama dengan pelepai, adalah untuk hiasan dinding saat upacara adat masyarakat Lampung Saibatin. Hanya letaknya biasanya yang berbeda karena itu dari ukuran. Jadi kalau Tatibin misalnya untuk upacara upacara sunatan biasanya si pelepai akan dipajang di atas tempat duduk pengantin sunat tersebut. Nah, dengan pemajangan itu diharapkan si pengantin sunat akan menjalani kehidupan selanjutnya dengan sesuatu hal yang baik. Jadi itu tidak tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam motif-motif itu memang tadi seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Museum ada semacam harapan, kemudian doa. Jadi si penenun sendiri, karena kalau kita tahu bahwa kain-kain adati penenunnya adalah sebuah bakti untuk mempersembahkan itu kepada yang kuasa ya. Mungkin kalau dulu belum dengan Allah SWT, tapi mungkin dengan roh yang melindungi kita dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bakti dan harapan bahwa nanti si pengantin sunat tadi akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, kalau di
pelepai itu tidak harus di atas tempat duduk si pengantin sunat tersebut karena dia bisa panjang. Tetapi kepemilikannya pun berbeda. Kalau pelepai itu adalah orang yang lebih tinggi tingkat kepenyimbangannya dibandingkan dengan yang memiliki tatibin. Kalau tatibin mungkin boleh oleh strata yang pengiran. Jadi pengiran. Kalau di pelepai itu adalah seorang dalom. Jadi dalom itu strata tertinggi di masyarakat kepenyimbangan daerah peminggir atau pesisir atau istilahnya taibatin. Seperti itu. Nah, itu kalau belum ada tulisannya tuh Bu, boleh diajak tuh Mas Beni untuk ikutan menulis tuh. Untuk ya. Aduh, kalau di menulis museum pengen, tapi kayaknya apa ya Pak Budi? Pasti Mas Beni nih bersedia, langsung aja kita tawarin. Ngomongin satu tatibin aja itu bisa jadi satu artikel panjang. Oke, ada lagi ini Bu Eko dan Pak Budi, pertanyaan dari kawan-kawan ada cukup banyak. Saya pilih 3 saja secara berurutan, ada 3 lagi. Saya kasih kesempatan untuk kawan-kawan secara berurutan, boleh menampilkan video dan suara untuk bertanya langsung, tapi masing-masing hanya 1 pertanyaan ya. Ada Ibu Tria Basuki, Ibu Yeti, dan Ibu Maeva. Jadi silakan Ibu Tria boleh bertanya langsung, lalu kemudian nanti diikuti oleh Ibu Yeti untuk siap-siap dan Ibu Maeva. Silakan Bu Tria. Oke, sorry. Boleh terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Jadi saya mau menanyakan apa lokasi-lokasi tenun yang ada di itu, di mana wastra-wastra yang lama itu, apakah sudah ada penerusnya, masih ada penerusnya apa tidak? Jadi kalau kita bisa lihat ke daerah-daerah mana yang bisa kita kunjungi gitu. Karena kebanyakan yang saya lihat adalah tapis Lampung ya, pengrajin yang sudah banyak sekali berproduksi, sedangkan untuk kapal dan pelepai, kain-kain lainnya yang adati itu jarang sekali. Bisa nggak di-share lokasi mana saja? Terima kasih. Terima kasih Bu Tria. Itu ada salam dari teman-teman di kolom chat. Udah kangen ingin ketemu Bu Tria. Silakan disampaikan salam baliknya Bu Tria. Terima kasih Bu Tria. Kita simpan dulu pertanyaan yang masih memproduksi kain-kain lama. Itu saya ingat banget beberapa tahun lalu saya pernah keliling tuh di Kalianda, Lampung Selatan untuk cari siapa yang masih menenun kain kapal, dan itu sudah hampir nggak menemukan. Tapi dulu waktu itu ketemu 1 orang penenun dari Jawa yang memang berkolaborasi untuk menenun ulang kain-kain kapal, kain motif kapal di sana. Tapi nanti Bu Eko dan Pak Budi silakan boleh merespon. Lalu ada Ibu Yeti, silakan Ibu Yeti. Ini menarik pertanyaan Bu Yeti, makanya saya persilakan untuk bertanya langsung Bu Yeti. Silakan. Oke, mungkin kalau misalnya belum, bisa ke Ibu Maeva Salma. Halo. Oh, halo. Oh ya, sorry tadi mute. Maaf, makasih. Ya, makasih udah diberi kesempatan. Sebenarnya agak mirip sama Bu Tria tadi ya pertanyaannya. Jadi kalau Bu Eko tadi kan cerita makin langka ya para penenun. Jadi bagaimana minat yang sekarang gitu di kalangan generasi muda, terus juga apakah ada program khusus gitu untuk supaya anak-anak muda ini berminat gitu. Ya, gitu. Ya, makasih Mas. Terima kasih Bu Yeti. Nah, ini menarik soal minat generasi muda. Nah, kita tahu nih pada pembukaan kemarin itu Pak Hilmar Farid juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa kain tenun Indonesia ini sedang diupayakan untuk menjadi warisan dunia non-benda ke UNESCO. Jadi ini menarik sekali untuk lihat keterhubungan dan juga keberlangsungan dari tradisi kain kini dan juga nanti. Silakan nanti Pak Budi juga mungkin bisa berbagi mengenai program-program yang ada di Museum Negeri Provinsi Lampung nih, mengenai kaitannya dengan pelestarian dan juga keterlibatan anak muda, terutama sebagai penenun. Lalu ke Ibu Maeva, nah ini menarik juga untuk teman-teman yang punya tapis, itu bisa direpresentasikan oleh pertanyaan Bu Maeva nih. Silakan Ibu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Pak Budi, Bu Eko, senang sekali bisa berjumpa. Ya, seperti yang saya chat itu pertanyaannya, ya, kalau misalnya ada usia berapa sih koleksi wastra tertua, ya, tenun yang dimiliki oleh Museum Provinsi Negeri Lampung. Terus bagaimana pemeliharaannya? Kan itu harus sangat hati-hati ya. Nah, apakah di Museum Provinsi Lampung itu sudah teman-teman ya, termasuk Bu Eko ini yang sudah jam terbangnya luar biasa. Saya kenal Bu Eko ini dari zaman zaman kecil saya. Gitu ya. Nah, perlakuannya bagaimana gitu ya? Terus apakah ketika menyimpan itu ada perlakuan khusus gitu ya? Apakah itu dipamerkan di Museum Lampung atau disimpan di tempat tertentu? Nah, itu ya. Terus yang kedua, ketika ada kolektor memiliki wastra tenun atau tapis yang itu sangat mendukung sekali koleksi dari Museum Negeri Provinsi yang selama ini dialami ya. Apakah jangan bilang ganti rugi ya, harus ganti untung sekarang itu ya. Terus apakah mereka juga kolektor itu menyumbangkan dengan cuma-cuma karena rasa memiliki ini harus dilestarikan? Itu aja sih pertanyaannya. Makasih. Oke, terima kasih Bu Maifa. Lama ya nggak jumpa sama teman-teman, udah rindu kayaknya. Oke, ini saya ada kabar kawan-kawan panitia akan berbagi tentang foto buku atau katalog Museum Ruwajuraya. Mungkin bisa ditampilkan juga di sini, boleh? Untuk teman-teman lain yang penasaran, terus juga mau tahu ini katalognya atau bukunya, silakan. Kepo ini kita, kepo. Nah, ini ada sejumlah katalog nih yang dimiliki oleh museum tentang kain-kain asal Lampung ya. Jadi ada katalog kain tapis, ada katalog kain kapal, dan tentu saja ada katalog mengenai pakaian upacara adat, karena itu tentu saja di berbagai upacara atau ritual adat kita bisa melihat ya berbagai kain. Oh, bukan cuma 3, tapi ada lagi nih. Ya, ini kalau di Lampung tuh menarik sekali soal ini ya, mahkota perempuannya atau hias kepala perempuan, siger. Nah, kalau di Lampung Selatan tuh kelihatan tuh ada gedung siger, dan juga motif-motif pada siger juga terlihat ya pada sejumlah motif kain-kain tradisi asal kampung. Beberapa kampung juga di Lampung Selatan dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung direspons. Saya beri kesempatan dulu untuk Pak Budi, kemudian nanti disusul oleh Bu Eko. Ada pertanyaan 3. Pertama dari Bu Tria tentang daerah-daerah mana saja yang masih memproduksi kain-kain tradisi. Lalu Ibu Yeti mengenai minat generasi muda saat ini seperti apa, dan apakah ada program-program untuk itu terkait dengan pelestarian kain dan juga partisipasi anak muda. Dan Ibu Maeva mengenai perawatan ya, mungkin bukan hanya perawatan di museum, tapi bisa disampaikan juga kepada Bapak, Ibu, atau kawan-kawan di sini yang punya koleksi kain tapis, itu gimana ngerawatnya. Silakan Pak Budi dulu. Terima kasih. Izin menyampaikan berkaitan dengan lokasi tenun selain tapis. Ini sebenarnya agak sulit untuk dijawab. Kalau yang adati ya, tetapi kalau yang selain adati barangkali banyak, karena konsentrasinya sekarang lebih banyak yang yang non adati. Sebenarnya program pemerintah terkait dengan bagaimana kemudian turut melestarikan dan mengembangkan ini ada upaya yang dilakukan, seperti kemarin tanggal
21 kemarin baru saja dilakukan rapat koordinasi yang berkaitan dengan membangun desa desa wisata yang berkaitan dengan Tapis gitu ya. Jadi direncanakan ada 3 titik sasaran nanti yang bisa menjadi lokasi di mana tempat itu juga bisa menjadi tujuan wisata untuk yang berkaitan dengan kerajinan tapis. Nah, ini baru digodok melibatkan Kabupaten Pesawaran, kemudian Pringsewu dan Tanggamus. Ada titik-titiknya. Saya sebentar cari datanya, kemarin saya sudah siapkan. Ada nama desanya di situ. Mungkin nanti kalau ini saya bisa share lewat ini, tapi itu masih konsep ya. Dalam pengertian akan dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan, karena gini, tetap aja untuk yang berkaitan dengan desa wisata seperti itu, nanti kalau berkaitan pertanyaan-pertanyaan tentang motif segala macam, mereka juga kan harus bisa jawab ya. Karena intinya sekarang seperti ini, seperti tadi moderator bilang pernah ke Lampung Selatan melihat ada orang yang bersuku Jawa kemudian menenun kain kapal. Jadi sebenarnya ini upaya untuk melestarikan kain kapal dalam pengertian tetap memproduksi itu sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Jadi berdasarkan keterangan hasil penelitian yang dilakukan, kain kapal terakhir diproduksi itu sekitar tahun 60-an. Habis itu berhenti. Oke. Kemudian di tahun 70-an mulai diupayakan lagi, tapi itu tadi tidak bisa ajak karena yang mengerjakan ini bukan orang Lampung. Ya, tapi itu salah satu dari teknik luar yang Lampung. paling sulit ya Pak ya. Ya. Kain kapal. Kain kapal ini salah satu yang paling sulit karena membutuhkan pemahaman yang berkaitan dengan motif ya. Ini kan ada di dalam kepalanya para pengrajin. Ya, nah, pada tahun 1990-an ada mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya Bapak Azari Kadir, ini pernah mengkoordinir untuk membuat sekaligus melakukan quality control ya. Mengundang pengrajin-pengrajin dari Pekalongan dan Klaten didatangkan ke sini, disiapkan alatnya, kemudian dibuatkan gambaran yang menjadi konsep dari kain kapalnya, diminta menenun dan itu diawasi kerapatannya. Jadi kalau tidak sesuai akan dikoreksi. Tapi upaya tersebut. Pak Budi, saya konfirmasi nih kalau nggak salah di Tanggamus itu ada desa tenun itu namanya Kampung Sailing Sumberrejo, betul ya Pak? Ya, ada. Ya. Iya, kalau di Kabupaten Pesawaran itu ada Desa Negeri Katon. Ya. Oke, saya pernah tuh Pak ke Pesawaran soalnya. Ya. Tapi itu masih berkaitan dengan tapis ya Pak. Iya. Jadi kalau yang berkaitan dengan kain kapal ini susah udah. Oke. Ya. Jadi itu Ibu Tria sedikit informasi. Nanti kalau misalnya ada informasi lagi dari Pak Budi akan bisa disampaikan. Boleh nih kayaknya bertukar nomor handphone nih. Boleh. Nanti mungkin dari Bu Laksmi bisa disampaikan ke saya biar nanti diskusinya di luar ini. Di luar forum ini. Nah, mengenai minat generasi muda Pak, dan juga mungkin ada program-program di museum untuk anak muda dari pertanyaan Bu Yeti. Ya, sebenarnya kalau untuk generasi muda ini diajarkan sekarang, bahkan jadi muatan lokal ya. Muatan lokal, pembelajaran mengenai menapis tapi ya, khusus untuk tapis. Kalau yang kain langka seperti kain kapal dengan kain inung ini yang ngajarnya yang nggak ada. Karena knowledge tentang itu tuh mungkin sudah dibawa oleh mereka yang yang umurnya sudah tua dan lain sebagainya. Makanya kami mengupayakan untuk menggali dan kemudian membuat tulisan sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kalau generasi muda sebenarnya kalau
berkaitan dengan yang adati mungkin tidak terlalu kuat ya, tapi kalau fashion ya, artinya tahu saya yang berkaitan dengan tata busana di sekolah menengah kejuruan itu dipelajari. Jadi mereka yang berkaitan dengan busana-busana yang kemudian aplikasinya untuk fashion menggunakan motif yang khas Lampung itu dipakai. Jadi artinya hal yang seperti itu yang dilakukan oleh generasi muda. Nah, selain itu kami juga membuat beberapa kegiatan agar kemudian mungkin bisa mendorong inspirasi kepada mereka ya melalui kegiatan lomba dan lain sebagainya, sehingga di presentasi saya sebenarnya ada itu di bagian akhir bagaimana menyampaikan nilai-nilai, kemudian mendorong mereka untuk terinspirasi dan lain sebagainya melalui kegiatan, tentu dipancing dengan supaya mereka bisa mendapatkan prestasi melalui kegiatan-kegiatan yang kami ini, tapi di dalamnya ada nilai-nilai yang kita sampaikan. Oke. Nah, itu salah satu. Kasih. Terus kemudian yang usia berapa yang paling tua? Kalau yang paling tua saya sampaikan mungkin jenis kain kapal itu yang tua dan kain inu. Kami belum pernah melakukan uji secara laboratorium untuk usianya, jadi nggak berani. Tapi bisa kami katakan itu yang paling tua karena cara pembuatannya aja sudah susah ditemukan orang yang memahami cara pembuatannya. Yang kain inu belakangan ini mungkin dikenal di Lampung Selatan ya, ada upaya untuk melestarikan, tapi mereka juga mengalami kesulitan untuk siapa yang bisa menyampaikan knowledge ya mengenai berkaitan dengan motif dan sebagainya. Jadi ketika kami wawancara dengan beberapa yang kami anggap sebagai narasumber untuk buat satu kain kapal yang memang mendekati keadaan seperti kain adati, itu dibutuhkan waktu sampai dengan 1 tahun untuk satu kain. Makanya luar biasa sekali. Kain inu juga begitu. Karena menurut cerita itu per helai diberi warna. Jadi juga waktu yang diberguna 6 bulan sampai 1 tahun untuk satu kain. Nah ini kalau dari sisi ekonomi mungkin jadi tidak menarik dan harganya menjadi luar biasa mahal. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Pak Budi. Mungkin bisa lanjut ke Bu Eko untuk merespons, terutama terkait dengan perawatan Bu Eko. Mungkin bisa kasih kita tips juga. Oh, yang belajar konservasi. Baiklah, mengenai perawatan kain, perawatan terutama untuk kain-kain kami yang memang sudah berusia tua. Memang pertama untuk penyimpanan kami memang menggunakan penyimpanan yang sudah digariskan ya, kemudian misalnya harus menggunakan kertas bebas asam dalam membungkus, tapi membungkusnya juga harus karena kain tapis itu banyak benang emasnya, kami tidak lipat-lipat itu. Dan kami tempatkan di storage kami yang khusus, memang almarinya almari lebar seperti itu untuk satu kain paling tidak bisa ditumpuk 2 buah, tapi dengan alat kami menggunakan kertas bebas asam. Nah, kemudian juga kalau dalam perawatan kami harus mengeluarkan paling tidak 3 bulan sekali harus kami cek. Ya itu dengan ya SDM kami yang memang di Museum Lampung ada yang akan menangani perawatan kain. Nah, kemudian untuk pameran kami memang memamerkan di gedung pameran tetap ya, tidak digantung, memang kami taruh, tapi dengan istilahnya dia tidak digantung, tapi diletakkan dengan bidang-bidang yang miring gitu. Nah, itu untuk mengurangi supaya misalnya dia sudah ada sobekan sedikit, tidak
bertambah lebar seperti itu, dan dia beristirahat, tidak terbebani oleh mungkin emas-emas yang menggantung di sulaman-sulaman tersebut. Nah, itu mengenai kain-kain kami yang memang usianya cukup tua. Namun memang kalau yang kainnya sudah tua sekali terpaksa tidak kami pamerkan. Jadi kami pilih yang masih agak sehat memang. Jadi memang hal-hal yang sangat rumit untuk merawat kain-kain tua itu. Okay. Dan kami di museum memang juga sementara ini untuk perawatan kain memang teman-teman juga sudah tambah sedikit karena sudah mulai banyak yang pensiun, teman-teman yang sebagai yang sudah ditatar sebagai perawatan kain, kemudian benda-benda yang ada di kami lah. Jadi sudah mulai pensiun, diganti dengan yang baru-baru, dan ada hal-hal yang jadi agak kesulitan gitu. Jadi dengan tenaga yang memang tidak terlalu banyak yang seperti dulu waktu masih banyak teman-teman yang pernah ikut penataran tentang perawatan koleksi museum. Mungkin itu Ibu Maeva, dan Ibu Maeva mungkin mengalami dulu di Museum Lukisan Basegap Abdullah seperti itu. Terima kasih Bu Eko. Terima kasih. Moderator, tadi Ibu Maeva juga menanyakan apakah kolektor ada yang menyumbangkan. Jadi mungkin informasi pada tahun 2017 kami mendapatkan hibah kain bidak. Ini kain kalau kami nilai luar biasa sekali nilainya, mungkin sudah nggak ada lagi duanya, dan alhamdulillah itu dihibahkan ke kami. Jadi menambah jumlah kain bidak yang jumlahnya juga tidak banyak di kami. Jadi jumlahnya sebelumnya 4 jadi 5 2017. Ya, itu informasi untuk Bu Maeva. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahan informasinya Pak Budi. Nah, itu untuk workshop merawat kain tuh saya pernah ikut di Museum Tekstil dan juga Balai Konservasi. Mudah-mudahan tuh menarik sekali kalau misalnya kelak teman-teman di Museum Tekstil Jakarta membuka kembali kegiatan semacam workshop untuk kita bisa ikutan bagaimana cara merawat kain dengan baik. Terima kasih sekali. Saya sekaligus juga mengumumkan yang mendapatkan hadiah dan juga katalog dari pameran Nuansa Kemilawastra Tenun Indonesia kali ini itu adalah Ibu Tria Basuki, Ibu Yeti, dan juga Ibu Maeva. Selamat kepada 3 orang ibu ini, dan silakan boleh dikabarkan nomor kontak handphone dan juga alamat di kolom chat. Nanti akan dijangkau oleh kawan-kawan panitia dari Museum Tekstil dan juga Himpunan Wastra Prema untuk pengiriman hadiahnya dari kegiatan seminar daring ini. Terima kasih Bu Tria, Bu Yeti, dan Bu Maeva sudah hadir dan juga sudah berinteraksi dengan kami. Nah, ini kita sudah mau menutup seminar daring kita pada siang ini. Sebelum itu, saya ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada Pak Budi dan Bu Eko, singkat saja, hal-hal penting apa yang ingin disampaikan sebelum kita menutup seminar ini. Mungkin ajakan, atau mungkin ada program-program dalam waktu dekat dari Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwajurai. Silakan Pak Budi dan Bu Eko boleh singkat saja. Terima kasih. Mungkin begini, yang berkaitan dengan wastra, memang kita mengalami banyak hambatan dalam pengertian wastra ini adalah warisan di dalam keluarga. Saya pikir itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah museum mendapat informasi warisan itu, sehingga kami bisa melakukan dokumentasi terhadap wastra itu. Dan dokumentasi itu menjadi informasi yang bisa kami sebarluaskan meskipun wastra ini tetap ada di keluarga. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan, sehingga kekayaan tentang wastra tetap bisa kita lestarikan melalui informasi yang kita kumpulkan. Terima kasih. Barangkali Bu Eko menambahkan. Mungkin kalau tentang wastra Lampung, karena itu memang masih digunakan, tetapi
dengan tanda kutip hanya sebagian. Jadi kebanyakan kalau yang kain kapal ini karena bendanya sudah tidak ada, jadi sudah jarang lah, sudah jarang. Nah, ada produk-produk baru itu hanya sebagai souvenir, dan kain nampan sebagai souvenir itu cukup mahal. Jadi dengan ukuran paling kecil sekitar 20 kali 25 itu 150.000. Nah, tadi yang diproduksi oleh Atsop yang tadi Ibu Tria tanyakan itu yang orang-orangnya dari daerah Jawa. Jadi musim dia membuat, nanti datang, kemudian setelah dapat banyak, mereka pulang. Jadi motifnya ya itu saja, bukan motif yang memang dari penenun aslinya yang dengan maksud tadi untuk adat, persembahan, dan semacam dengan takzim membuatnya ya. Kalau ini hanya sebagai untuk souvenir. Nah itu, dan masyarakat Lampung pun yang orang-orang Sebatin juga tidak memanfaatkan yang souvenir tadi. Misalnya mereka beli kemudian dilakukan lagi untuk pembungkus uang hantaran, itu tidak lagi, Bu. Jadi ya itu sudah mungkin sudah agak bergeser begitu, jadi penggunaannya. Ya mungkin itu dari kami, Bu, dan mudah-mudahan ada penelitian yang berlanjut tentang wastra Lampung. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Eko. Nah, Bapak, Ibu, dan juga kawan-kawan pecinta dan juga pegiat wastra Indonesia nih, senang sekali pada pagi sampai siang ini kita bukan hanya telah belajar mengenal kain-kain ataupun berbagai wastra dari Lampung, tetapi juga kita punya banyak pemahaman juga tentang seperti apa peluang dan tantangan dari kain-kain ini. Tentu saja ada banyak sekali potensi dari wastra tenun yang berasal dari Lampung untuk bisa bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang menjawab berbagai tantangan terkait dengan situasi kontemporer. Tetapi tentu saja baru saja disampaikan oleh Bu Eko juga bahwa ada banyak sekali sebetulnya tantangan-tantangan yang mendesak kita untuk menjalin kerja-kerja kolaborasi, terutama kaitannya dengan pelestarian dan pengembangan untuk menjawab bagaimana sebetulnya kain-kain ini bisa tetap lestari dan juga berkembang, terutama wastra adat yang ada di Lampung Selatan. Terima kasih sekali sudah hadir, ikut ngobrol, ikut berpartisipasi pada seminar daring kita pada pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan topik diskusi kita dengan judul Pesona Tersembunyi Wastra Tenun Lampung kayaknya mulai dari hari ini dan setelah pameran berlangsung ini udah bisa kita ganti karena ini kayaknya udah nggak tersembunyi lagi. Jadi silakan kawan-kawan, Bapak, Ibu yang hadir pada hari ini bisa dikabarkan kepada kawan-kawan dan rekan-rekan komunitas bahwa pameran Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia dari Sumatera, Sulawesi, dan Timor itu masih akan berlangsung sampai 31 Agustus. Museum buka setiap hari kecuali hari Senin dan hari libur tanggal merah sampai jam 3 sore. Dan tentu saja pameran bisa diikuti secara daring dan luring. Jadi kawan-kawan bisa datang langsung ke pameran di Museum Tekstil Jakarta atau silakan nanti cek kembali jadwal untuk bisa mengikuti tur virtual untuk lihat isi dari pameran Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia. Dan ini udah spesial banget karena Bu Laksmi dan kawan-kawan Himpunan Wastra Prema dan Museum Tekstil Jakarta sudah mengabarkan bahwa ada lebih dari 140 helai koleksi yang langka. Jadi kalau tadi Bu Eko sempat singgung sulit cari tenun-tenun yang langka dan juga mungkin kondisinya yang rapuh. Terima kasih sekali kepada teman-teman konservator di museum karena kemudian itu bisa diperbaiki dan bisa kita nikmati pada pameran tahun ini dalam rangka menyambut ulang tahun Museum Tekstil Jakarta dan juga Himpunan Wastra Prema. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua dan juga rekan-rekan panitia dari Museum Tekstil Jakarta dan Himpunan Wastra Prema. Tadi ada Ibu Sri Kusumawati, terima kasih sudah hadir, Ibu Kepala
Museum Seni, dan juga tentu saja Bu Laksmi dan juga kawan-kawan dari Himpunan Wastra Prema, ada Mbak Sari dan teman-teman lainnya juga. Dan jangan lupa nanti silakan selain pameran ada banyak sekali rangkaian kegiatan. Kita masih akan ada seminar-seminar daring lagi yang akan membahas nanti kain dari Sulawesi tentang Kovo, ya ini menarik sekali. Lalu juga akan membahas songket Palembang dan Minangkabau untuk region Sumatera, dan juga dari Timor, Nusa Tenggara Timur. Nanti kita akan membahas banyak tentang kain tenun Timor dengan teknik yang sangat rumit yaitu buma. Jadi silakan rekan-rekan mengupdate terus informasi tentang rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-46 dari Museum Tekstil Jakarta dan Himpunan Wastra Prema. Saya Dian, kalau gitu undur diri dulu. Terima kasih sekali Ibu Eko Wahyuningsih dan juga Pak Budi Supriyanto dari Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwajurai.